Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kondisi badan kita agar tetap sehat dengan mencuci tangan, memakai masker, dan senantiasa menjaga kebersihan. Bertemu kembali dengan Ibu pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru. Dan sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-shalihin. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit kira-kira apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai perilaku berani atau kita sebut sebagai syaja'ah. Nah, Ananda mungkin pernah mendengar mengenai kisah-kisah keberanian yang ditunjukkan oleh para rasul-rasul Allah dan tokoh-tokoh pejuang muslim di masa lampau maupun masa sekarang yang menunjukkan keberanian mereka dalam menegakkan kebenaran dalam agama Islam. Nah, materi ini atau perilaku ini nanti akan kita rangkum dalam pembahasan syaja'ah dalam menerapkan kejujuran. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi atau memperluas pemahaman Ananda mengenai materi syaja'ah, maka terlebih dahulu kita pahami dulu video berikut. بالحب لم أسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sedang mencari kisah sahabat Nabi yang heroik dan dijuluki sebagai pahlawan Islam yang tangguh, maka kita akan membahas tentang kisah Al-Barak bin Malik, seorang sahabat Nabi terkenal dengan kepahlawanannya di medan perang. Meskipun kita semua juga tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan bukan hanya Al-Barak, namun setiap sahabat memiliki ciri khas sendiri dalam kepahlawanannya. Seperti dalam kisah Usamah bin Zaid, pahlawan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia dalam usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah, beliau tidak pernah kalah dalam medan perang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, begitu juga dengan sahabat Al-Barak bin Malik. Beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dari sahabat-sahabat terkenal seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Barak bin Malik ini, serta tidak menceritakan kepada anak-anak kita. Baiklah, langsung saja kita simak kisah-kisah kepahlawanan sahabat Al-Barak bin Malik. Al-Barak bin Malik adalah sahabat yang berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis dan berambut kusut. Sekalipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini sangatlah handal, pemberani dan tangguh. Karena ia pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian saat duel 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Bahkan Umar bin Khattab menjuluki Al-Barak sebagai seorang yang pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, "Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya." Al-Barak bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka adalah sahabat yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Kisah keberanian dan kepahlawanan Al-Barak bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Nabi yang mulia. Saat beliau SAW sudah menghadap Rabbnya, banyak kabilah-kabilah Arab yang mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah dan menjadi murtad. Padahal ketika Nabi masih hidup, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Makkah, Madinah, Taif dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh di atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam.
Setelah Abu Bakar dibaiat menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi fitnah buta yang merusak. Beliau layaknya gunung yang berdiri kokoh. Beliau menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Beliau mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu beliau mengirimkan semuanya ke segala penjuru jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang, terutama orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya. Siapa lagi kalau bukan Bani Hanifah alias para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang, dan mereka adalah petarung tangguh dari kabilahnya serta para sekutunya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kebanyakan dari pengikut Musailamah Al-Kadzab adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Karena sebagian dari mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari Mudar." Pada babak pertama dalam memerangi Bani Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal, dan Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Setelah pasukan pertama yang dipimpin Ikrimah mundur, maka Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan di baris depan pasukan ini adalah Al-Barak bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd dan perang pun dimulai. Tetapi pasukan Musailamah terus memperlihatkan keunggulannya. Bumi yang diinjak oleh kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan muslimin melangkah mundur, sehingga pengikut Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah Al-Kadzab, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tidak sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Akhirnya Khalid bin Walid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dari orang-orang Ansar. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Perang kembali berkecamuk yang memakan korban besar. Bahkan kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Mulai dari sinilah kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Pahlawan pertama adalah Swabid bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansar. Ia mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis. Lalu dia masuk ke dalam. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai syahid. Kemudian Zaid bin Al-Khattab, yaitu saudara Umar bin Khattab, juga memperlihatkan kegigihannya. Dia memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah. Lalu aku akan menyampaikan alasanku kepadanya." Kemudian beliau maju berperang melawan musuh sampai beliau gugur sebagai syahid. Yang ketiga adalah Salim,
yaitu mantan hamba sahaya Abu Huzaifah. Dia pembawa panji orang-orang muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju dengan gagah berani sampai gugur sebagai syahid. Akhirnya, puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak ada pada Barak bin Malik. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu, Khalid menoleh kepada Al-Barak bin Malik dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansar." Maka Al-Barak melihat kepada kaumnya dan berkata dengan perkataan indah memompa semangat kaum muslimin, "Wahai orang-orang Ansar, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Lalu Al-Barak bin Malik melangkah maju menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah, sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng, yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian ini sangat luas dan dindingnya yang tinggi. Musailamah dengan ribuan penduduknya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Setelah bersembunyi di balik benteng, selanjutnya pasukan Musailamah menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah, pahlawan kaum muslimin, yaitu Al-Barak bin Malik melangkah ke depan dan berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Barak sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan kerempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barak turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barak melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya, sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng. Sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20.000 orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Setelah semua selesai, Al-Barak dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Meski sudah memenangkan perang melawan Musailamah, Al-Barak terus mencari syahadah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tustar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas, selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, yaitu saudara Barak bin Malik. Al-Barak langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan Anas bin Malik. Tangan Al-Barak terbakar dan mengeluarkan asap.
Namun dia tidak mempedulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barak turun ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini, Al-Barak bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya, di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barak bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridai dan menjadikannya ridha, dan semoga kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Itulah kisah Al-Barak bin Malik, pahlawan Islam yang tangguh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang Ananda bisa ambil kesimpulan dari video yang barusan Ananda tonton? Ini adalah kisah yang digambarkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat berani. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah itu ada banyak sekali sahabat Rasulullah yang sifatnya berani, karena kita tahu bahwa para sahabat Nabi yang berada di belakang Nabi membela Rasulullah, membela ajaran Islam, membela agama Allah, itu adalah mereka-mereka semua yang pemberani. Tapi kenapa ibu pilihkan contohnya adalah Al-Bara bin Malik? Nah, beliau adalah salah satu orang yang paling besar jasanya dalam menegakkan agama Islam, baik sebelum Rasulullah wafat maupun setelah wafatnya Rasulullah, sebagaimana cerita yang sudah Ananda dengar tadi dari video. Oke, Ananda semua setelah menonton video menyimpulkan perilaku apa yang digambarkan oleh Al-Bara bin Malik. Benar, perilaku yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Muhammad itu adalah perilaku yang sangat mulia, yaitu berani, ya, terkenal sebagai perilaku yang penuh keberanian. Nah, sikap ini merupakan bagian dari akhlak yang tinggi, ya. Tetapi saat ini sikap ini mulai tidak sering dilakukan oleh para pemuda Muslim. Kita lebih cenderung bersikap diam kepada dalam menegakkan kebenaran. Kita lebih cenderung diam ketika kita dituntut untuk berkata benar atau berbuat jujur. Maka Ananda, mulai dari ini kita akan menanamkan konsep ini kepada diri kita, mulai dari mempelajari materi ini. Nah, dalam materi pembelajaran ini kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, di antaranya yang akan kita kuasai adalah pertama, memahami atau menganalisis makna syaja'ah dalam mewujudkan kebenaran, serta mengeksplorasi atau menganalisis dalil tentang syaja'ah. Ya, nanti dia akan terbagi dalam indikator yang Ananda bisa lihat pada layar berikut ini. Kemudian pada KD4, Ananda akan menganalisis makna syaja'ah untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Maka Ananda bisa nanti latihan mengulang bacaan dalil tentang syaja'ah serta merumuskan makna dari syaja'ah itu sendiri. Sementara tujuan pembelajarannya nanti semua aktivitas yang ada pada indikator diharapkan Ananda dapat melakukannya dengan baik dan yang benar. Baiklah Ananda, sebelum masuk kepada materi, Ibu berharap anak-anak semuanya menyiapkan LKPD yang sudah Bunda berikan kemarin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan gambar yang tampil di layar monitor Ananda. Di layar sudah terlihat ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar seorang anak laki-laki yang meminta maaf kepada seorang ibu yang sedang menyapu di halaman rumahnya ya. Nah, laki-laki itu meminta maaf kepada ibu itu karena dia sudah memecahkan kaca jendela ibu tadi. Kemudian ada di gambar sebelah kanan itu ada segerombolan anak yang dengan gagah berani itu berkelahi untuk mempertahankan teman sekelompoknya yang juga diserang oleh segerombolan siswa lain. Nah, kemudian di bawah itu adalah gambar anak-anak yang sedang serius mengerjakan ujian. Mereka percaya diri dan jujur
bahwa mereka bisa menyelesaikan itu dan mereka yakin bahwa mereka bisa mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, di antara gambar tadi menurut Ananda, manakah yang menunjukkan makna keberanian? Nah, kalau kita lihat dari semua gambar yang ada itu semuanya menunjukkan keberanian ya. Ya, tapi keberanian itu ada dua. Ada keberanian dalam kejujuran, ada juga keberanian di dalam perbuatan buruk. Ya, silakan Ananda buat jawabannya di LKPD Ananda semua. Oke, selanjutnya kita bahas secara bahasa dan secara istilah apa sebenarnya makna dari syaja'ah itu. Menurut bahasa, syaja'ah berasal dari bahasa Arab syaja'ah yashju'u syaja'atan, ya. Jadi syaja'ah itu secara istilah itu adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, agar tetap teguh dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, menghadapi musuh, menghadapi musibah atau apa saja ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita lihat dari segi pengertian tadi bahwa kemampuan ini merupakan kemampuan tingkat tinggi. Ya, kenapa? Karena tidak semua orang bisa melewati ujian dalam hidup ini. Di antara orang-orang tersebut ada mereka yang cepat berkeluh kesah dan ada pula mereka yang cepat berputus asa. Nah, mana mereka yang merasakan demikian? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Nah, coba kalau kita pahami juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering melakukan itu. Belum dicoba kita sudah mengeluh, ya, misalnya belum melakukan pekerjaan atau melakukan tugas apa yang disuruh oleh guru, kita kadang-kadang mengatakan, oh Bu, saya nggak bisa, padahal kita belum mencobanya. Nah, berarti apabila kita belum mencoba sesuatu tetapi kita sudah katakan kita tidak bisa, berarti kita tidak memiliki sifat syaja'ah di dalam diri kita. Nah, kemudian apalagi contoh-contohnya mungkin kita bisa nanti pahami dalam contoh-contoh perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita pahami dulu makna penting dari syaja'ah itu sendiri. Artinya, kalau orang yang berani itu adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya. Menundukkan jiwanya. Dia bisa menahan dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya pada hal-hal yang positif saja. Dia berani menghadapi segala tantangan selama itu berada di jalan Allah. Jadi syaja'ah itu kita garis bawahi bahwa syaja'ah hanya berlaku kepada semua perbuatan, semua aktivitas, semua amalan yang sifatnya amalan soleh. Ya, dan syaja'ah tidak berlaku pada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dari ketiga gambar yang sudah Ananda pelajari tadi, mana yang termasuk kepada perbuatan syaja'ah? Ya, tentu saja ya. Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Ya, betul. Jawabannya adalah anak laki-laki yang mengakui kesalahannya bahwa dia telah merusak properti orang lain. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita pernah dengar istilah itu ya. Nah, apapun resikonya nanti juga dipikirkan. Yang jelas kita jujur dulu, berani. Nah, itu yang susah hari ini. Kebanyakan orang hari ini apa? Lempar batu sembunyi tangan. Dia yang berbuat tetapi dia pura-pura nggak tahu kalau dia yang berbuat seperti itu. Dalam Islam hal tersebut tidak dibolehkan. Yang berikut mana lagi perbuatan syaja'ah? Dia belajar, berani mengerjakan tugas yang ada di sekolah dengan jujur. Itu termasuk syaja'ah. Ya, anak-anak bunda yang tidak mau mencontek itu adalah anak syaja'ah. Anak-anak bunda yang meyakini bahwa ketika dia belajar di rumah sebelum ujian, itu adalah anak-anak yang syaja'ah, yang berani. Dia percaya diri dan dia meyakini bahwa apabila dia mencontek, dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan gambar yang paling atas? Itu juga merupakan satu keberanian, tetapi keberanian yang salah, keberanian yang tidak boleh dilakukan. Kita kembalikan lagi maknanya tadi, bahwa syaja'ah itu artinya adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh atau musibah, dengan catatan
itu berada di dalam keridhaan Allah. Oke, coba sekarang Ananda diskusikan. Keberanian itu memiliki sinonim. Sinonim itu apa? Kesamaan kata dengan hal yang lainnya. Coba, apa kira-kira makna lain dari keberanian itu? Boleh Ananda cari apa saja yang menurut Ananda, jika seseorang memiliki perilaku ini berarti dia termasuk orang yang berani. Ini silakan Ananda isi di kolom yang tersedia di LKPD Ananda masing-masing. Oke, selanjutnya adalah berdiskusi. Sudah Anda pahami pertanyaan tadi mengenai makna syuja'ah, sudah dijelaskan juga pengertiannya. Sekarang coba Ananda pikirkan beberapa saat ya, kira-kira apa sih makna dari ketiga ungkapan di bawah ini. Oke. Nah, katanya apa? Yang pertama disebutkan di situ, jika seseorang memiliki keberanian untuk menang, maka setengah kemenangan sudah dia miliki. Yang kedua adalah keberanian tanpa otak akan menang ya, melawan otak tanpa keberanian. Yang ketiga adalah keberanian itu kurang berharga apabila dipakai sembarangan. Nah, ketiga ungkapan ini sebenarnya sudah menggambarkan apa sebenarnya makna dari syaja'ah itu. Oke. Sekarang Bunda beri waktu kepada Ananda untuk memikirkannya, dan kita akan mengetahui jawabannya setelah nanti kita sampai pada kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada apa itu syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran itu, dia itu memiliki beberapa ciri. Salah satunya adalah pertama, syaja'ah yang dimaksud itu bukan syaja'ah dalam menunjukkan atau bermaksud sombong, berbuat sombong atau berlaku sombong. Kenapa? Bisa saja orang yang berani itu dia ingin menunjukkan dirinya, dia ingin menyatakan dirinya hebat, itu mengandung kesombongan. Maka syaja'ah tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai syaja'ah. Yang kedua adalah mempertahankan keimanan. Jadi yang dikatakan syaja'ah itu adalah syaja'ah dalam keimanan, yang bukan syaja'ah pada perbuatan maksiat. Apa contohnya? Misalnya seseorang berani melakukan apa saja, menghalalkan apa saja demi mendapatkan kekuasaan atau melanggengkan kekuasaannya agar dia lama-lama berkuasa, maka itu disebutkan syaja'ah. Yang ketiga adalah syaja'ah atau berani dalam melakukan semua perintah Allah meskipun tantangannya adalah meskipun dia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai dalil tentang perintah untuk syaja'ah dalam kejujuran. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita agar berlaku syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 139 dan surat Al-Maidah ayat 8. Dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah melarang kita berbuat lemah, wala tahinu lemah, wala tahzanu, dilarang kita bersedih hati. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Itu perintah kepada kita agar menjadi orang-orang yang adil. Ya. Hanya orang yang menjadi penegak keadilan karena Allah. Perintah awal dari ayat ini serunya hanya kepada orang yang beriman. Ya, maka hanya orang yang beriman yang bisa berlaku adil, bukan kepada orang muslim. Banyak sih orang muslim tapi dia nggak adil. Contohnya banyak sih orang muslim tetapi mereka koruptor dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian Allah juga meminta wala yajrimannakum syana'anu qauma ala alla ta'dilu ya'dilu. Kata Allah kita juga disuruh untuk syuhada bil qisti tadi ya, lupa satu bunda. Syuhada bil qisti artinya menjadi saksi dengan adil. Kemudian janganlah kebencian kita kepada suatu kaum itu menyebabkan kita berlaku tidak adil. Ya, kemudian kata Allah, diulang lagi oleh Allah,
yang adilu, maka berlaku adillah. Ya, karena huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi orang yang kalau dia sudah adil, dia pasti memiliki karakter seorang muslim yang jujur. Ya, kalau dia sudah adil, berarti dia adalah seorang yang jujur. Ya, karena induk dari segala perbuatan baik itu adalah perilaku sidik, perilaku jujur, perilaku benar. Ya. Ini kata Allah, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, disuruh kita bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap yang kita kerjakan. Di konteks kedua ayat ini merupakan suruhan kepada orang muslim, terutama orang-orang mukmin, agar menjadi orang-orang yang tegar, agar menjadi orang-orang yang kuat. Ya. Jangan terlalu lalai dalam kelemahan, jangan terlalu lalai dalam musibah. Apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini, semuanya terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadis tentang syaja'ah yang Bunda ambil di sini ada dua. Pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang kedua diriwayatkan oleh Muslim, ya, Bukhari dan Muslim. Dalil yang pertama itu merupakan perintah Rasulullah dan juga merupakan perintah dari Allah, bahwa Allah mengatakan bahwa hendaklah kita menjadi orang yang kuat, ya, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Ya, Rasulullah juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat dibandingkan orang mukmin yang lemah. Seperti Bunda katakan tadi, orang mukmin itu dia kuat secara fisik dan kuat secara mental, dia tahan banting istilahnya. Maka kata Allah, hendaklah kita itu bersikap sabar dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah di dunia. Apapun yang kita jalani sekarang itu merupakan garis ketentuan Allah. Kita jalani dengan ikhlas, kita hadapi dengan berani, insya Allah dia menjadi amalan soleh. Berikut itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk perkara yang ada pada seorang adalah kekikiran serta ketamakan dan sifat penakut serta lemah. Nah, ini merupakan sudah indikasi bahwa kita dilarang sekali untuk bersifat lemah atau pengecut, kemudian bersifat teman-temannya yang lain yaitu ada ketama, ada kikir gitu ya. Karena memang perbuatan-perbuatan ini yang sering menghinggapi hati-hati manusia gitu ya. Kemudian dari dalil yang sudah kita baca tadi, kira-kira apa yang kita ambil kesimpulan? Ya. Yang pertama itu adalah larangan merasa lemah. Ya. Saat diberi cobaan, saat diberi ujian, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena memang dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan bahwa manusia itu akan diuji oleh rasa takut, oleh rasa kesedihan, rasa kehilangan harta, kehilangan keluarga dan sebagainya. Maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah dengan mengatakan kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari semua kehilangan yang kita hadapi. Kemudian perintah berlaku berani dalam menegakkan keadilan, ya, itu yang terkandung dalam semua dalil tadi. Tidak boleh bersikap tidak adil kepada siapapun meskipun kita tidak menyukai kelompok tertentu. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 8. Kita harus berani melawan rasa dendam dan benci kita kepada orang yang tidak kita sukai, meskipun ada saatnya di mana kita harus berbuat sesuatu untuk orang tersebut. Kita harus berbuat adil kepada mereka, karena dalam bahasa kerennya itu adalah sportif, ya. Kita harus sportif. Tidak boleh memandang kesalahan orang lain atau kekurangan lain itu membuat kita berlaku tidak adil kepada mereka. Ya, dalam Al-Quran itu sangat-sangat diperhatikan, ya. Tidak boleh seorang muslim berlaku tidak adil kalau dia nggak suka sama orang itu. Jadi Ananda kalau tidak senang sama teman, ya jangan dijudge semua perbuatannya, ya, kita hindari saja dia, tapi tetap berlaku adil kepada dia. Yang berikut adalah senantiasa menguatkan hati dalam menerima musibah atau cobaan, karena di balik cobaan itu selalu ada hikmahnya. Inna ma'al usri usra wa inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di dalam
kesusahan itu ada kemudahan ya. Maka sesungguhnya di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Jadi kalau udah Allah yang bilang seperti itu, maka tugas kita sebagai manusia hanya menerima, kemudian tawakal kepada Allah dan menunggu sebenarnya apa hikmah sebenarnya yang sedang Allah persiapkan untuk kita di balik cobaan yang Allah berikan tadi. Yang pastinya adalah Allah melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar. Berikut adalah Allah mencintai mukmin yang kuat baik dari segi fisik dan hati ya. Di dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan ada 3 jenis olahraga yang sangat direkomendasikan untuk melatih kekuatan fisik. Salah satunya adalah yang disukai oleh anak-anak ya, anak-anak muda, terutama anak laki-laki ya, berenang ya. Karena berenang itu bukan hanya melatih segi fisik tetapi juga ketahanan mental. Berikutnya apalagi yang disuruh Rasulullah ya, memanah ya. Memanah itu butuh ketelitian, butuh ketepatan, butuh konsentrasi dan sebagainya. Itu juga melatih raga dan juga melatih pikiran. Berikutnya yang disunahkan oleh Rasulullah itu adalah berkuda ya. Dimana cari kuda sekarang udah banyak sekarang tempat-tempat dimana kita sudah bisa menggunakan kuda sebagai alat untuk olahraga. Jadi berkuda itu nggak bisa sembarangan ya. Kalau misalnya kita memiliki hati yang tidak bagus atau kondisi yang tidak nyaman bagi kuda tersebut, kita tidak akan bisa menungganginya dengan benar, bahkan bisa menyebabkan kita celaka gitu ya. Nah yang terakhir adalah sifat penakut. Sifat penakut ini kata Rasulullah, seburuk-buruk perilaku adalah sifat penakut. Oke? Dari semua kesimpulan itu, Bunda yakin bahwa Ananda sudah memahami mulai dari makna, baik secara bahasa, secara istilah, kemudian dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis tentang syaja'ah ya. Kita review kembali ya. Syaja'ah dari segi bahasa adalah artinya berani. Dia akar katanya adalah berasal dari bahasa Arab, syaja'ah yashja'u syaja'atan. Kemudian secara istilah ya, salah satu pengertiannya adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan bertahan dengan kebenaran secara jantan, secara terpuji ya, terutama dalam hal-hal mempertahankan kebenaran agama. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah itu berani melakukan, itu disebut syaja'ah. Dalilnya diantaranya apa tadi? Surat Ali Imran ayat 139, Al-Baqarah ayat 8, kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Muslim ya. Berikutnya karena kita sudah sampai pada penghujung pertemuan dan kita juga sampai pada kesimpulan, Bunda akan memberikan tugas yang akan kita bahas minggu depan. Tugasnya adalah pertama, silakan Anda temukan dan pelajari ya di LKPD Ananda masing-masing atau di modul macam-macam serta contoh perilaku dari syaja'ah ya. Kemudian temukan masing-masing contoh syaja'ah yang pernah Ananda lakukan atau contoh syaja'ah yang Ananda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada link nanti video Bunda kasihkan nanti di grup, kisah kepahlawanan Khalid bin Walid. Ananda pernah dengar Khalid bin Walid nggak? Masya Allah, kita semua harus tahu siapa beliau. Beliau adalah salah seorang panglima Islam terbaik sepanjang sejarah. Jadi tidak ada orang yang tidak mengenal Khalid bin Walid. Jika Anda yang belum kenal, nanti silakan tonton videonya dan nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Sudah sampai kita pada akhir kesimpulan yang sudah kita pahami bersama tadi, maka Bunda tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak semuanya memahami dengan baik dan benar dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.